Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2E subtema 3. Nah, di subtema 3 ini apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar menentukan ungkapan permintaan maaf pada suatu percakapan. Kemudian, kita juga akan belajar membuat kalimat permintaan maaf sesuai situasi dan kondisi yang akan kita hadapi. Dan kemudian kita juga akan belajar mengubah satuan panjang meter ke sentimeter atau sebaliknya. Dan terakhir kita akan mengenal dan menirukan gerak tanaman dalam sebuah tarian. Oke anak-anak, kita buka buku kita, perhatikan gambar yang ada di halaman 58. Nah, pada gambar di halaman 58 di slide yang ditampilkan berikut ini, kita lihat ada sekelompok anak yang sedang bermain bola. Nah, salah satu di antara anak yang bermain itu bernama Tony. Nah, ketika bermain bola, ia menendang bolanya keras sekali. Sehingga bola tersebut ternyata kena permainan yang dimainkan oleh beberapa anak perempuan di sisi lapangan. Permainan apa itu? Kita lihat di gambar. Ya, permainan congklak. Nah, Tony merasa dia sudah melakukan kesalahan. Maka ia datang menghampiri anak-anak yang sedang bermain congklak tersebut. Nah, di sini ada sedikit percakapan yang ditampilkan di slide. Percakapan ini terjadi antara Tony, Nina, dan Deli. Nah, apa yang dikatakan Tony? Ia berkata, "Apakah kalian terluka? Maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras." Kata Nina, "Iya, tidak apa-apa Tony, kami cuma kaget saja." Kata Tony, "Aduh, permainan congklak kalian jadi berantakan. Mari ku bantu merapikan." "Terima kasih Tony." Nah, dari percakapan yang ditampilkan Tony, Nina, dan Deli, kita bisa menemukan bahwa di situ ada ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf tersebut diucapkan oleh Tony. Nah, bagaimana bunyinya? Kita cari kalimat yang menggunakan kata maaf. Ya, ditemukan? Ini dia. "Maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras." Nah, dari situ kita bisa membaca dan menjawab dua pertanyaan yang ada di halaman 59. Mengapa Tony meminta maaf? Tentu kalau kita meminta maaf kepada seseorang pasti ada alasan ya. Ada alasan mengapa kita meminta maaf. Dari situ, dari percakapan kita ketahui Tony meminta maaf karena dia telah membuat anak-anak perempuan itu terganggu, membuat permainan congklak yang sedang dimainkan oleh Deli dan Nina menjadi berantakan. Begitu ya. Kemudian bagaimana ucapan permintaan maaf Tony? Nah, kita temukan kalimatnya. "Maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras." Itu dia kalimat permintaan maaf yang diucapkan Tony. Mengenai alasannya mengapa Tony meminta maaf tadi, karena ia sudah membuat berantakan permainan congklak yang sedang dimainkan oleh Nina dan Deli. Nah, kemudian kita akan belajar anak-anak menyampaikan kalimat permintaan maaf sesuai dengan kejadian atau situasi kondisi yang kita hadapi. Nah, untuk itu mari kita dengarkan video berikut ini. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu cerita yang ada di buku paket kalian, tema E
subtema 3 PB1 tentang kegiatan anak-anak Tony dan teman-teman di taman bermain. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana mereka bercakap-cakap, Tony mengucapkan permintaan maaf, dan kalian sudah bisa ya sekarang menentukan yang mana kalimat permintaan maaf dalam percakapan di buku tadi. Nah, sekarang ibu ingin mengajak anak-anak untuk belajar menuliskan kalimat permintaan maaf atau menyampaikan kalimat permintaan maaf kepada siapa saja, bisa kepada teman kalian atau kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak. Kenapa? Karena kita pasti dalam keseharian kita itu melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita diam-diam saja, tidak mengucapkan permintaan maaf, atau bahkan berpura-pura ya tidak tahu atau bagaimana. Nah, contoh yang baik tadi sudah kita baca ya dari percakapan Tony tadi. Tony melakukan kesalahan dan dia tidak segan untuk meminta maaf. Nah, sekarang anak-anak soleh semua pasti akan bisa mengucapkan permintaan maaf dengan tepat. Bagaimana caranya? Ada beberapa syarat ketika kita mau mengungkapkan permintaan maaf. Pertama, sudah pasti kita harus mengucapkan kata maaf ya. Satu, kita harus bilang maaf begitu ya. Tapi tidak cukup kita cuma mengatakan maaf. Misal ada kejadian nih, misalkan seorang anak menumpahkan susu yang sudah dibuatkan oleh ibunya pagi-pagi. Kan ibunya sudah repot ya membuatkan susu supaya misalkan kita ini jadi kuat, sehat begitu harapannya. Nah, tapi tidak sengaja kita itu menyenggol sehingga tumpah susunya, bahkan mengotori karpet begitu. Nah, maka tidak cukup ketika kita datang kepada ibu kita bilang, ibu maaf gitu. Ibu maaf. Ibu akan bingung ya kalau mendengar anaknya mengucapkan permintaan maaf tetapi tidak ada alasan yang mengungkapkan apa penyebabnya anaknya ini meminta maaf. Maka ya, syarat kedua, kalau kita meminta maaf harus mengungkapkan, memberi penjelasan ya, maksud ibu ya, memberi penjelasan mengapa kita minta maaf. Oh, tadi saya minta maaf Bu, saya menumpahkan susu, gak sengaja. Nah, jadi ada penjelasan mengapa kita minta maaf. Kalau kita datang kepada teman kita, tiba-tiba misalnya temannya namanya siapa? Nina, Nin, maaf ya. Terus teman kita akan heran gitu, kenapa minta maaf? Atau mungkin dia akan bertanya, kenapa? Nah, maka syaratnya ketika kita mengungkapkan permintaan maaf, satu, harus ada kata maaf. Dua, harus menjelaskan kenapa kita meminta maaf. Kemudian ketiga, alangkah baiknya, ini kalau mungkin ya, yang ketiga, alangkah baiknya kalau kita juga menjelaskan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Misalnya, oh tidak sengaja, maka katakan, maaf saya tidak sengaja menumpahkan air minum. Maaf, saya tidak sengaja menjatuhkan buku kamu. Nah, kemudian misalkan tidak datang ke pesta undangan teman kamu, misalnya ketika ulang tahun dia mengundang kita untuk datang, kita tidak datang. Jangan diam-diam saja ya, karena sudah diundang itu sebuah kehormatan buat kita. Maka kita harus mengungkapkan permintaan maaf kepada dia. Maaf, saya tidak bisa datang. Alasannya kenapa? Karena misalkan saya harus ikut ayah ke bandara, misalkan begitu ya. Oke, bisa semua? Nah, kita lanjut lagi. Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengubah satuan panjang sentimeter ke dalam meter, atau sebaliknya meter ke dalam senti. Nah, sebelumnya ibu akan mengajak anak-anak untuk melihat papan tulis. Di sini ibu sudah menempelkan kertas panjang warna pink ini ya. Ini cukup panjang ya, dari ujung sini sampai ujung situ.
Kemudian ada lagi di atasnya kertas warna biru. Nah, ini untuk apa Ibu pasang di sini? Ini untuk memudahkan anak-anak memahami 1 meter itu seberapa panjang sih gitu. 1 sentimeter itu seberapa panjang sih gitu ya. Kemarin kita sudah belajar dari Bu Vera ya, satuan panjang itu yang kita pelajari di kelas 2 adalah meter dan sentimeter. Nah, anak-anak walaupun sama-sama satu ya, ini 1 sentimeter, ini 1 meter ya, tapi ternyata ukuran panjangnya berbeda. Lihat, kalau kita bandingkan 1 meter jauh lebih panjang dibandingkan 1 sentimeter ya. Ini harus kita pahami betul, benar-benar kita pahami. Kenapa? Supaya ketika kita mengubah satuan senti ke dalam meter, satuan meter ke dalam senti, kita tidak bingung gitu ya. Nah, lihat 1 cm, oh ternyata pendek sekali Bu Guru ya. 1 cm itu pendek sekali. Nah, kalau 1 meter panjang Bu, lihat tuh berkali-kalinya panjang 1 cm ya. 1 cm segini, 1 meter segitu. Ada banyak berapa senti ya kalau 1 meter itu? Nah, anak-anak, walaupun di kelas 2 kita hanya belajar satuan panjang sentimeter dan meter, sebenarnya ya, sesungguhnya satuan panjang yang ada yang kita kenal itu tidak cuma senti dan meter saja gitu ya. Jadi kita juga mengenal satuan panjang yang namanya kilometer, hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, walaupun kayaknya panjang ya, nama satuannya kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya. Nah, nama-nama satuan ini kita singkat. Kilometer menjadi km, hektometer menjadi hm, dekameter menjadi dam ya. Kemudian meter menjadi m saja, m-nya m kecil, jangan salah ya nanti kalau ketika menuliskannya. Kemudian desimeter menjadi dm, sentimeter menjadi cm, dan yang terakhir satuan terkecil untuk ukuran panjang adalah milimeter. Ada sebetulnya di bawah milimeter, tapi inilah yang paling mudah kita lihat dengan pandangan mata. Nah, anak-anak, Ibu tidak meminta anak-anak untuk menghafal ya, hafal ini nama satuan-satuan ya, tidak, tapi kalian nanti akan fokus kepada sini aja, antara meter sampai sentimeter ya. Nah, Ibu gimana kalau urutan satuan ini kita pindah-pindah, boleh tidak? Sebaiknya tidak ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan besaran panjang yang dari paling panjang ke paling pendek, begitu ya. Nah, kalau 1 kilo, jauh anak-anak. 1 kilo itu berkali-kali lipat meter, begitu ya. Nah, sama seperti 1 senti itu lebih pendek daripada 1 meter. Nah, sekarang fokus ke sini ya. Kita lihat kalau Ibu punya 1 meter pita ya, 1 meter Ibu letakkan di bawah satuan meter di sini ya. Ibu punya 1 meter pita. Kok jelek tulisannya ya? Tidak apa-apa ya. Dihapus pakai tangan karena penghapusnya tidak ada di dekat sini. Nah, 1 meter pita terus ditanyakan oleh temannya, 1 meter pita itu berapa senti? Begitu. Nah, lihat, ingat-ingat, 1 senti lebih pendek dari 1 meter. Ini anak-anak harus paham betul. Dan 1 meter jauh lebih panjang daripada 1 senti. Nah, maka anak-anak ketika kita bertanya 1 meter itu berapa senti? Nah, gampang anak-anak, cara mudahnya tinggal letakkan setiap kotak atau setiap rumah ini ya. Ini 1 rumah desimeter, 1 rumah sentimeter, 1 buah angka 0. Nah, sampai ke
satuan yang kita inginkan. Tadi 1 meter berapa senti? Nah, berarti sampai sini ya. Letakkan satu angka 0. Oh, ternyata 1 meter adalah 100 cm. Begitu. Paham sampai sini? Oke, sekarang kita tulis patokan. 1 meter adalah panjangnya sama dengan 100 cm. Jadi kalau anak-anak lihat lagi ke sini, ini 1 meter yang segini ini, kalau kita tempelkan atau kita rapatkan 1 cm-nya ini, kotaknya ini ada 100 biji, begitu ya. Nah, 1 meter ada 100 cm, 100 kotak yang 1 sentian itu. Nah, ini ibu tuliskan di sini sebagai patokan. 1 meter ada 100 cm. Ya. Sekarang kalau 9 meter. 9 meter itu berarti 9 kali panjang kertas yang warna pink ini. Ya. 9 meter itu 9 kali panjang kertas yang 1 meter. Ya. Berarti 9 meter itu sama dengan 9 dikali 1 meter. Kalau kita rubah menjadi senti, berarti 9 dikali 100 cm. Kok ini jadi 100? Kenapa? Karena 1 meter panjangnya 100 cm. Ya. Nah, kemudian kalau 9 kali 100 itu berarti, ingat pelajaran yang lalu ketika kita belajar penjumlahan berulang untuk mencari hasil perkalian, ya. Bagaimana? Kita jumlahkan berulang-ulang angka 100-nya. 9 kali 100 artinya 100-nya ada 9 buah. Kita jumlahkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cek lagi. Sudah 9 belum 100-nya? Hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hitung berapa ini? Mudah anak-anak menjumlahkan angka seratusan atau angka sepuluhan yang kita jumlahkan berulang-ulang. Gimana? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Jadi 9 meter sama dengan 900 cm. Begitu. Atau kalau kita masuk ke kotak tadi, kotak rumah, ya. Nah, 9 meter, letakkan angka 9 di bawah kotak satuan meter. Rumah meter, ya. Nah, kemudian letakkan 0, angka 0 di setiap kotak satuan sesudahnya. Lihat. Nah, mudah bukan? Nah, ini anak-anak dari sini anak-anak jadi paham dapat 900 dari mana. Dari sini juga anak-anak bisa memahami dengan mudah bagaimana kita merubah satuan meter panjang dalam satuan meter ke dalam satuan sentimeter. Oke? Bisa dipahami? Nah, alhamdulillah. Sekarang kita coba nomor 2. 7 meter berapa sentimeter? Oh, mudah saja. Kita letakkan angka 7 di bawah satuan kotak satuan meter. Kemudian letakkan angka 0 di setiap kotak-kotak satuan sesudahnya. Kan kita mau merubah dari meter ke senti, maka 0-nya cukup sampai sini. Jadi berapa? 700 cm. Ibu, bagaimana kalau saya tidak hafal urutan satuan-satuan ini? Tidak apa-apa anak-anak. Yang perlu diingat ya, untuk cara mudah ya, anak-anak cukup ingat saja rumah satuan yang ini, yang berdekatan. Jadi seperti ini. Kalau ibu buat, ini meter,
ini desimeter, ini sentimeter. Ibu nggak hafal yang ini pun boleh dihapus. Yang penting kalian ingat, untuk menuju sentimeter ini kita butuh 3 kotak. 3 kotak, letakkan angka yang menunjukkan panjang dalam satuan meter di bawah kotak meter. Kemudian lihat, tambahkan 0 sampai ke kotak yang menunjukkan satuan sentimeter. Oke? Ya, silakan kita akan berlatih ya. Kita jumpa lagi. Kita akan terus meneruskan pelajaran yang tadi. Tadi kita sudah belajar bagaimana mengubah satuan panjang dalam satuan meter ke sentimeter. Nah, sekarang kita akan mengubah satuan panjang sentimeter ke dalam meter. Nah, ya, ini tidak sama anak-anak. Nah, yang harus kita pahami dulu pertama, lihat ke papan tulis ya. Seperti ini ada angka 300. Dulu kita pernah belajar tentang nilai tempat ya. Tempat ratusan ada di paling depan, ini ratusan, nilai tempat ratusan ditempati oleh angka 3. Kemudian yang di tengah ini adalah puluhan, dan yang paling belakang ini adalah tempat satuan. Nah, sama seperti tadi ya, yang termudah caranya menggunakan rumah satuan seperti ini. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, tidak perlu kalian menghafal nama-nama satuan ini seluruhnya ya, karena untuk kelas 2 ini kita masih terbatas mengenal satuan meter dan sentimeter. Kita buat kotak seperti ini anak-anak, tadi yang Ibu bilang kotak begini. Buat 3 kotak. Yang satu kotak ini adalah rumahnya satuan meter. Yang ini desimeter, boleh dikosongkan. Ini rumahnya sentimeter, disingkat cm. Nah, sekarang ketika kita mau ya anak-anak, sekarang kita lihat 300 cm satuannya 0 ya. Nah, 0 ini letakkan di tempat satuan yang menempel pada ukuran panjang ini. Satuannya 0 letakkan di sini. Nah, ini rumahnya di sini. Yang berikutnya 0 lagi, yang paling depan 3. Nah, sekarang 300 cm berapa meter? Lihat angka yang ada di bawah tempat rumah meter ini. Berapa? Ini dia, 3 ya. Berarti 300 cm ada sama panjangnya dengan 3 meter. Oke ya. Nah, kita latihan soal lagi. Kali ini soalnya misalkan (900 cm berapa meter? Lihat, angka satuan ditempati oleh 0, letakkan di satuannya, di rumah satuannya. Dia kan senti, berarti di sini ya 0. Angka berikutnya 0, kemudian 9. Lihat, di bawah rumah satuan meter terdapat angka berapa? Angka 9. Berarti 900 cm panjangnya sama dengan 9 meter. Gitu. Kita perlu satu lagi contoh soal, misalkan Ibu, bagaimana kalau soalnya seperti ini? 650 cm berapa meter? Sama seperti tadi, tinggal diletakkan saja nolnya, angka satuannya 0, letakkan di rumahnya satuan cm. Berarti di sini. Kemudian 5-nya di sebelahnya, 6-nya di sini. Nah, jadi berapa ini? 650 cm itu berapa meter? Kita lihat.
6-nya tulis 6 meter. Nah, yang di sini setelah keluar dari rumah meter ini kita harus kasih koma. Ya. Setelah keluar dari rumah meter, maka kita harus kasih koma. 6,5 meter. 650 cm, panjangnya sama dengan 6,5 meter. Begitu. Mudah dipahami ya, mudah-mudahan ya, tidak ada kesulitan buat anak-anak semuanya. Selamat berlatih. Jika masih dirasa sulit, bisa diputar ulang videonya. Di slide berikut ini anak-anak bisa melihat contoh-contoh gerakan tari yang ditiru dari gerakan dahan pohon yang bergoyang di tiup angin. Ya, gerakannya ada yang gerakan melambai ke kanan atau ke kiri dengan kaki berjinjit, tangan ke atas dan sebagainya. Ya, ini adalah beberapa contoh gerakan yang bisa kita ambil dari gerakan dahan yang bergoyang di tiup angin. Oke anak-anak, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Kita cukupkan saja sampai di sini. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.